Hai semua, di video kali ini aku mau buat kari pap pusing dengan metode baru. Hasilnya bagus banget, anti bocor, layernya banyak, mengembang dan crispy, cantik banget buat ide jualan. Yuk bun, langsung saja simak resep dan cara membuatnya, jangan sampai ketinggalan resep yang ini ya bun. Pertama kita mau buat isiannya dulu. Panaskan minyak sayur secukupnya untuk menumis. Kalau minyak sudah panas, kita masukkan 5 butir bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan harum. Nah, ini bawang putih dan bawang merahnya sudah layu dan harum. Sekarang kita masukkan 150 gram ayam cincang. Kita tumis dulu ayamnya hingga berubah warna. Nah, ini ayamnya sudah berubah warna ya. Sekarang kita masukkan 300 gram kentang yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Selanjutnya tambahkan 150 gram wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Ini kita aduk dulu supaya tidak gosong, karena ini dimasaknya dengan api besar supaya tumisannya wangi. Sekarang kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah aku tulis, ada kaldu ayam bubuk, garam, MSG, lada bubuk, dan gula pasir. Setelah itu kita tambahkan 250 ml air. Nah, sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut. Nah, sebelum kuahnya menyusut, ini aku hampir kelupaan bubuk karinya ya bun. Kita masukkan sekarang saja bubuk karinya merek Babas. Kita tambahkan 1 sendok makan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata dan ini kita masak sampai kuahnya menyusut. Selanjutnya masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Kemudian kita aduk supaya daun bawangnya tercampur merata. Nah, ini kuahnya sudah hampir menyusut. Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan terigu yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai terigunya matang. Nah, ini isiannya sudah matang ya dan sudah wangi. Sekarang kita angkat. Sekarang kita mau buat adonan kulit. Kita buat dulu adonan air. Masukkan 300 gram terigu protein sedang ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Selanjutnya masukkan minyak sayur sebanyak 70 gram. Sekarang kita aduk sampai teksturnya menjadi beremah. Nah, ini teksturnya sudah beremah seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 150 ml air es. Sekarang kita aduk sampai adonannya tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonan airnya sudah tercampur rata dan kalis. Siapkan plastik, kita bungkus adonan air. Kemudian istirahatkan selama kurang lebih 20 menit di dalam kulkas. Selanjutnya kita buat adonan minyak. Masukkan 150 gram tepung beras. Biasanya pakai tepung terigu, sekarang kita coba pakai tepung beras ya bun. Kemudian tambahkan 75 gram margarin. Setelah itu ini kita aduk sampai teksturnya menjadi beremah. Biasanya pakai tepung terigu, tapi sekali ini kita pakai tepung beras ya. Hasilnya lebih bagus, layernya lebih mengembang. Selanjutnya kita masukkan 50 gram minyak sayur. Sekarang kita aduk sampai adonannya tercampur rata dan kalis.
Nah, ini adonan minyaknya sudah tercampur rata dan kalis. Kita sisihkan dulu. Nah, setelah disimpan kurang lebih 20 menit di dalam kulkas, kita keluarkan adonan airnya. Ini diuleni lagi sebentar sampai adonannya mulus. Setelah itu bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Selanjutnya kita bulatkan dulu adonannya. Nah, untuk yang adonan minyak kita bagi juga menjadi 3 bagian sama rata. Selanjutnya kita bulatkan juga adonan minyak. Sekarang kita ambil satu adonan air, gilas sampai agak lebar. Setelah itu letakkan adonan minyak di bagian tengah. Selanjutnya ini dilipat bentuk amplop. Nah, kalau sudah dilipat, kita bungkus dengan plastik, kemudian simpan selama 15 menit di dalam kulkas. Nah, setelah 15 menit kita keluarkan adonan dari kulkas, kemudian taburi dulu alasnya dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Bagian atasnya kita taburi juga dengan tepung terigu. Sekarang kita gilas adonannya memanjang supaya layernya nanti jadi banyak. Sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu Erlin's Cake Channel. Dan supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, selanjutnya ini kita gulung sampai ujung. Setelah itu ini digilas memanjang. Kita gilas adonannya tidak perlu sampai terlalu lebar. Di sini yang penting kita gilas adonannya sampai memanjang supaya nanti bisa mendapatkan layer yang lebih banyak. Sekarang kita potong bagian ujungnya, kita rapikan supaya rata. Sisa potong adonan ini jangan dibuang, nanti bisa kita buat sebagai alas. Selanjutnya ini digulung sampai ke ujung. Kita gulung sampai ujung ya, supaya ujungnya rata. Ini kita potong dulu. Potongan adonan jangan dibuang, nanti bisa dipakai sebagai alas. Nah, ini tahapannya sudah selesai ya. Untuk dua adonan yang lain, kita buat caranya sama persis seperti ini. Nah, sekarang kita potong adonan kari pap pusingnya menjadi 8 bagian. Nah, seperti ini ya hasil jadinya. Sudah kelihatan layernya ya. Kita ambil sedikit potongan adonan tadi. Kemudian oles dulu dengan air supaya lengket. Lalu kita letakkan adonan kari pap pusing di atasnya. Selanjutnya ini kita gilas hingga tipis dan lebar.
Gilasnya tidak perlu terlalu kuat supaya nanti layernya bisa mengembang. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ambil cetakan pastel, lalu yang ada motifnya kita letakkan di sebelah di bagian bawah. Setelah itu masukkan isian kari kentang wortel. Kemudian oles pinggirannya dengan air supaya bisa merekat dengan baik. Sekarang ditutup dan tekan dengan rapat. Kemudian kita buang sisa adonannya. Sisa adonannya ini nanti bisa dipakai sebagai alas. Nah, hasil jadinya seperti ini. Ini sudah siap digoreng. Untuk satu resep ini jadinya 24 pieces ya. Selanjutnya kita panaskan dulu minyak sayur agak banyak, kemudian masukkan kari pap pusing satu persatu. Usahakan menggorengnya sampai tenggelam dan minyaknya sudah agak panas baru kita masukkan supaya layernya bisa mengembang. Pertama goreng dulu dengan api besar, kemudian kecilkan api kompor, kita goreng dengan api sedang. Nah, ini sudah mengembang, layernya sudah kelihatan. Kita balik dan goreng sampai berwarna golden brown. Nah, jika sudah matang dan sudah cantik berwarna golden brown seperti ini, kita angkat. Ini cantik sekali, layernya banyak dan mengembang ya. Nih hasilnya cantik banget ya bun, dan juga tidak ada yang bocor. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia kari pap pusingnya, cantik banget, layernya banyak dan mengembang dan anti bocor. Dengan teknik baru ini, kari pap pusingnya cakep banget, rapat dan tidak ada yang bocor. Seneng banget ya lihatnya, layernya cantik, warnanya bagus dan rapat, tidak ada yang bocor. Nah, ini kulitnya renyah sekali. Bagian dalamnya seperti ini. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, gurih, wangi kari dan kulitnya crispy banget. Cocok sekali buat ide jualan, untuk isian snack box atau ide kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.